222-3031-01019. Saya dari kelas 1A, kelompok 13, Afaf Ibrahim Bilayus. Di sini saya akan mewawancarai kakak. Apakah kakak berkenan? Kalau boleh tahu nama panjang kakak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prayitno. NIM saya 2023-03-10-1070. Tempat tanggal lahir. Untuk tempat tanggal lahir saya di Lumajang pada tanggal 25 November 2001. Dan untuk alamat saya di Desa Pabuan, Kecamatan Pasir Jambi, Kabupaten Lumajang. Kalau boleh tahu, Kak Adi ini kos atau PP, Kak? Saya PP. Baik, kalau nomor HP-nya, Kak? Nomor HP-nya 0859 33 66 70 90. Baik. Kalau boleh tahu emailnya, Kak? Emailnya prayitnoadi098@gmail.com. Riwayat pendidikan? Untuk riwayat pendidikan saya SD-nya di SD Negeri 1 Pasir Jambi. Terus untuk SMP-nya di SMPN 2 Pasir Jambi. Untuk SMA-nya saya di SMK Muhammadiyah Lumajang. Kalau boleh sekarang di riwayat organisasi atau kepanitiaan? Untuk riwayat organisasinya dari SMP ya. Iya. Dari SMP itu saya ikut OSIS. Kebetulan saya ketua OSISnya. Terus untuk SMK di SMK Mulu saya ikut PMR. Kebetulan saya juga ketua PMR-nya. Terus untuk kuliah ini ikut HIMA dan saya di sini sebagai ketua divisi PMB. Kalau boleh tahu alasan kakak memilih kampus D3 keperawatan, boleh diceritakan, Kak? Cerita sedikit ya. Jadi pertama kali masuk sini kan sebenarnya saya dari SMK keperawatan kan. Sebenarnya saya nggak mau masuk sini, tapi masuk ke S1. Masuk ke S1 UNED, tapi keterimanya di sini jalur PMD. Jadi mungkin sudah takdir ya, jadi langsung masuk sini ya sudah lanjutin aja. Apakah sebelum masuk UNED kakak ada pilihan kampus lain selain D3 keperawatan? Jadi dulu itu saya pilih dua. Yang pertama itu UNED, yang kedua itu UNED. Sama juga keperawatan di UNED. Dulu itu dulu masuk seleksi SNMPTN tapi nggak masuk. Terus mau ke SBMPTN. SBMPTN. Tapi masih sudah daftar tapi belum tes itu. Tapi kok ada PMDK gitu, PMDK keperawatan. Terus sama teman-teman juga daftar bareng-bareng. Terus kok diterima, ya sudah masuk sini, nggak melanjutin yang SBMPTN. Selanjutnya, sebelum memilih D3 keperawatan, cita-cita kakak sebelumnya apa? Jadi sebelumnya saya SMK juga keperawatan kan. Ya. Dulunya saya masuk di keperawatan itu juga nggak tahu apa itu keperawatan gitu kan. Cuma asal centang pilih jurusan pas waktu SMK, soalnya kan dari SMP nggak tahu juga. Terus kok keperawatan kan sudah tahu gini, jadi kok seru ya. Jadi keperawatan jadi cita-cita saya dari SMK. Selanjutnya, alasan kakak mengikuti organisasi di kampus? Alasan? Iya, alasan kakak. Sama di organisasi juga saya kayak coba-coba juga. Saya masuk organisasi juga sama teman-teman, daftar bareng kok keterima gitu. Terus keterima, jadi saya berpikir gini, saya berkomitmen bahwa kalau ikut organisasi itu saya bukan menjadi mahasiswa kupu-kupu atau pulang kampus ya kan ya. Saya juga kalau ikut organisasi juga punya pengalaman. Terus proses kuliahnya juga lebih terasa. Terus apalagi relasi. Nah itu relasinya penting menurut saya. Jadi kita dikenal dosen. Dosen pasti kenal dengan anak hima. Terus dari teman-teman yang lainnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 mesti kenal anak hima.
karena kita yang sering kontak dengan mereka ya. Jadi hima itu menjadi batu loncatan lah istilahnya buat mahasiswa itu untuk lebih eksis gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatur waktu kuliah dengan organisasi? Pastinya kan kayak pelajarnya kebentrok gitu. Iya sih, saya juga ngerasakan tugasnya banyak, terus apalagi tingkat 1 tuh banyak video juga kalau tingkat 1, terus barengan sama PPMB. Saya juga pernah merasakan itu berat sekali pokoknya, tugasnya banyak kan ya. Tugasnya banyak, terus tekanan dari kampus juga, dari pembelajaran. Nah itu saya membagi waktunya itu, jika saya ada di kelas, saya akan fokus di kelas. Saya tidak akan memikirkan hal di luar kelas. Jadi saya jika ada di dalam kelas, saya akan 100% fokus di kelas. Beda dengan saya di ruang hima ataupun saat organisasi itu saya akan fokus di hima. Jadi saya tidak akan berfokus pada yang lainnya. Jadi saya kalau di hima 100% hima, kalau di kelas 100% di kelas. Jadi saya tidak memilih 50% hima, 50% kampus, tidak. Saya maksimalkan di dua-duanya gitu. Terus untuk membagi waktunya, biasanya kan ada deadline. Setiap tugas itu pasti ada deadline. Saya kerjakan dulu yang deadline-nya mepet gitu. Misalnya sekarang deadline-nya nanti, ya saya kerjakan yang nanti. Jika sudah selesai, jika ada waktu terus saya masih kuat gitu ya, saya akan kerjakan yang lainnya gitu, biar nggak menumpuk juga tugasnya. Soalnya kita juga butuh istirahat. Saya di dunia kampus ini keperawatan, kita diajarkan untuk tidak menzolimi tubuh gitu, makan terus istirahat itu harus cukup. Pokoknya kalau dunia kesehatan itu harus memikirkan kesehatan dirinya sendiri dulu pokoknya. Semisal kakak nih misalnya ada di kelas, ada jam pelajaran, nah terus di hima juga kayak dipanggil, itu kakak lebih milih hima atau lebih milih pelajaran? Sedangkan di hima itu juga penting. Kalau di hima sih tidak akan jarang dipanggil. Kalau SMA, SMK kan OSIS biasanya dipanggil kan keluar kelas, ditinggal pelajarannya. Kalau di sini sebenarnya dosen nggak larang buat kita keluar, itu nggak apa-apa. Tapi menurut saya kuliahnya itu penting juga. Kita materialnya nggak bisa diulangi lagi. Biasanya hima itu nggak akan ada rapat ataupun ada kegiatan yang mendesak kecuali ada surat tugas. Nah itu kan hima ada surat tugas. Surat tugas dari kampus itu kalau penting baru kita, saya sendiri ya, saya kalau ada surat tugas baru keluar. Tapi kalau tidak ada surat tugas atau cuma rapat itu, saya tidak akan meninggalkan kelas. Soalnya dari hima itu nggak akan mengadakan rapat kalau ada jam kuliah. Jadi pokoknya hima itu menyesuaikan jadwal dari teman-teman juga. Selanjutnya, kesan pertama kakak masuk di perkuliahan. Kesannya ya, saya kan generasi online kan, tahun 2020 masuk online gara-gara corona, sampai 2021 online, jadi 2 tahun. Tingkat 1, tingkat 2 saya online, offline-nya cuma praktek lapangan aja. Nah itu kesannya ya gitu-gitu aja sih ya. Kita pagi bangun jam 6:30, itu sudah persiapan Zoom. Nah itu saya dulu kalau kan di rumah kan paling yang kelihatan kan cuma ini ke atas. Nah itu bawahnya pakai kolor, pakai apa gitu. Enak kalau Zoom kan cuma lihat ini atasnya aja gitu. Mungkin kesannya ya materinya kurang kita kurang serap juga. Terus tugas-tugasnya ya kita kerjakan ya juga kurang maksimal gitu kalau online ya. Tapi ada ada positifnya juga, kita tidak usah ke kampus, terus kita tidak usah wirawiri, itu kan juga menghemat waktu juga gitu. Tapi nggak enaknya ya itu tugas-tugasnya. Kalau nggak paham mau tanya siapa, di grup juga nggak ada yang paham gitu, sulit koordinasi gitu. Selanjutnya motivasi kakak, selanjutnya cara meningkatkan public speaking untuk siswa yang kurang percaya diri. Ya, sebenarnya public speaking itu semuanya
punya menurut saya, tapi mereka hanya kurang percaya diri aja. Ya, jadi pertama itu harus percaya diri, terus banyak maju ke depan, banyak latihan. Saya dulu juga malu kalau bicara di depan, terus tapi gara-gara Hima, nah Hima organisasi ini juga sebagai batu loncatan untuk saya, karena kita mau ikut organisasi itu akan otomatis kita akan selalu di depan. Nah, kita selalu di depan, kita akan belajar. Sekarang mau di depan, besok mau di depan, itu jadi pengalaman. Nah, pengalaman itu menjadi habit atau kebiasaan untuk selalu public speaking-nya, untuk mengasahnya juga. Jadi otomatis yang organisasi yang menjadi batu loncatan organisasinya ini, anak-anak yang organisasi akan public speaking-nya akan lebih bagus daripada yang tidak organisasi. Tapi yang tidak ikut organisasi juga banyak yang public speaking-nya bagus. Itu karena sudah terbentuk percaya dirinya itu. Jadi menurut saya yang pertama itu percaya diri, yang kedua pengalaman, habit, terus ikut organisasi menurut saya. Selanjutnya, bagaimana suka duka kakak menjadi anggota Hima? Ya, suka dukanya menjadi organisasinya. Iya. Sukanya sih itu banyak relasi, dikenal dosen, dikenal teman-teman mahasiswa, tendik juga. Terus kalau kita sih Hima lebih kenalnya ya, lebih sering ketemu sama Pak Satpam gitu kan ya, karena dampingnya tetanggaan gitu. Pak Bakso. Ya, Pak Su juga. Terus ini pengalaman itu sukanya, pengalamannya banyak. Proses dalam berorganisasinya itu juga sukanya. Kalau dukanya, kalau di organisasi ya itu banyak tugasnya. Tapi tugasnya itu yang membangun kita untuk lebih baik gitu. Terus sukanya sering pulang malam. Nah, itu pulang malam karena itu kalau besok ada event kita harus mempersiapkan kayak sekarang nih. Kita mempersiapkan di atas, terus belum lagi ruang kelas ini gitu. Jadi kayak yang lainnya pulang kita nggak pulang, tapi ada faedahnya juga kita ikut organisasi sih menurut saya. Terus dukanya lagi kita harus bisa memanage waktu yang baik, kalau tidak ya berantakanlah antara tugas kuliah dan tugas organisasi. Baik, selanjutnya apa pencapaian kakak dalam perkuliahan ini? Contohnya seperti pencapaian IPK atau kayak pencapaian kakak di depan, kayak nanti kakak ke depannya kayak planning. Iya itu. Planning saya sih setelah, karena sekarang saya sudah semester 5, sudah mau mau lulus lah gitu istilahnya. Jadi saya sekarang masih fokus di tugas akhir. Setelah tugas akhir setelah lulus, rencana saya sih mau lanjutkan lagi ke S1. Terus pilihnya juga tetap sama yang kemarin UNER sama UNER. Saya mau coba yang UNER dulu, yang ahli jenjang, baru nanti kalau memang benar-benar nggak bisa masuk ya kembali lagi ke UNER gitu. Kalau ke UNER ini kan kita sudah ada hubungan nih sama yang fakultas, kan satu fakultas, jadi lebih gampang lah. Berarti habis lulus D3 kakak langsung lanjut S1 atau masih mau kerja? Saya sih rencana sih mau langsung, soalnya kalau sudah kerja terus kita sudah punya uang gitu, punya uang sendiri itu kan ya. Kalau mau belajar lagi itu kayak gimana gitu, kecuali kalau kuliah sambil kerja ya. Tapi kalau kuliah sambil kerja itu biasanya ada universitas tertentu yang memfasilitasi itu, jadi kuliahnya nggak full, tapi kalau di UNER kan full. Selanjutnya, biasanya kalau kakak lagi malas kuliah, apa yang kakak lakukan? Malas kuliah sebenarnya sering sih, malas kuliah mau berangkat pagi gitu kan ya. Tapi malasnya itu kan biasanya banyak faktor ya. Contohnya temennya kurang sama teman, itu juga faktor penting pokoknya sama teman. Jadi saya tuh menjalin hubungannya sama teman kelas dulu, harus solid. Kalau kita sama temannya nyaman, satu kelas lah minimal, itu kita nggak akan malas masuk ke kampus gitu. Yang kedua dosennya
sekilas-kilasnya dosen kita harus apa ya, meskipun kita nggak suka, paksakanlah untuk suka pada mata pelajarannya, jangan sama dosennya, sama mata pelajarannya. Karena kita yang butuh, bukan dosennya yang butuh. Jadi itu sih kuncinya, teman sama suka sama mata pelajaran biar nggak masuk. Baik, selanjutnya cara kakak menanggapi atau menyikapi saat ada teman yang seenaknya sendiri kayak gitu. Saya sih sering ya itu apa, seenaknya sendiri gitu, apalagi yang dari kelas, soalnya kan online, belum kenal 2 tahun tiba-tiba sudah kenal sih, tapi nggak tahu lah secara real gitu kan ya, cuma masuk baru-baru ini bareng sama kalian, kurang lebih berapa bulan ya, masih belum 1 semester ini ketemu langsung secara intern. Kalau dulu kan cuma praktek aja, yang satu kelompok, yang beda kelompok kan nggak pernah intern gitu. Itu banyak yang ini sih, karena anak hima biasanya kalau kita mengingatkan pakainya kurang sopan itu biasanya kita akan dijudge sok apa ya, sok disiplin gitu. Tapi niat kita kan baik, menyampaikan dari dosen ke mahasiswa, tapi kok apa ya, responnya berbeda. Tapi juga banyak dari teman-teman yang lain yang membantu kita untuk ini. Biasanya ada sih anak 1-2 itu yang kalau dibilangin itu ngeyel gitu lah, padahal niat kita baikannya. Nah itu sih. Selanjutnya, bagaimana harapan kakak dan tanggapan kakak untuk maba? Untuk maba? Iya, angkatan 2022. Sebenarnya 2022 ini kan offline-nya dari tingkat 1-nya, dari awal masuk sudah offline. Tanggapan saya sih pas awal-awal masuk itu masih berbau-bau SMA, etikanya terus kurang dewasa, ini yang paling penting kurang dewasa. Biasanya kalau diingatkan itu kayak anak SMA lah gitu. Kalau sudah kuliah tuh bodo amat gitu. Kalau sudah kuliah kita apa ya, mau dibilang ini silahkan itu yang kalau mahasiswa sih pokoknya kalau kita dijudge jelek itu berarti kita yang salah. Kita harus introspeksi diri itu sih. Jadi kurang dewasa dan etikanya masih kurang. Tapi akhir-akhir ini sudah PKI ya sudah mulai baiklah untuk apa, etikanya sudah bagus. Kalau ada cutting menyapa, terus kalau ada dosen juga menyapa gitu. Nggak kayak dulu ada dosen sama kakak tingkatnya duduk, yang disapa cuttingnya bukan dosennya. Itu tambah parah. Terus ada yang chat aku gitu kan, nggak sopan gitu. Jadi lebih didengarkan lagi. Terus sekarang sudah lebih baik sih misalnya untuk tingkat 1. Bagaimana tanggapan kakak tentang pentingnya kedisiplinan? Ya, misalnya disiplin itu penting sih, penting banget karena apalagi di organisasi harus disiplin, karena disiplin itu kita akan dihargai orang lain. Contohnya saja pada saat perkuliahan, pada saat perkuliahan kita telat, pandangan dosen ke kita akan beda. Terus saat organisasi juga kalau kita telat, dari organisasi juga akan menjudge kalau kita tidak disiplin. Makanya disiplin itu penting, apalagi perawat ya. Kalau perawat nggak disiplin, pasiennya apnea atau henti nafas, kita nggak disiplin mati pasiennya. Jadi harus disiplin juga, cek gitu. Jadi disiplin terus, pokoknya disiplin itu penting. Baik, yang terakhir, menurut kakak bagaimana tentang mahasiswa baru yang melanggar etika keperawatan dalam perkuliahan? Tanggapan yang Iya, tanggapan kakak. Tanggapannya sih sangat disayangkan ya kalau ada yang etikanya kurang, apalagi kita ini keperawatan, beda dari fakultas-fakultas lain, contohnya teknik, terus yang lainnya kan santai kan ya. Tapi kalau kita ini keperawatan, karena kita nangani manusia bukan robot, jadi kita harus benar-benar ini etikanya harus dijaga. Terus jika kita etikanya kurang, kita ke pasien, terus kita etikanya kurang enak, maka pasiennya akan menjudge kita untuk, wah ini perawatnya nggak enak gitu kan ya. Nah, terus respon psikologisnya dari pasiennya juga akan negatif kepada kita. Itu memperlambat
kondisi penyembuhan pasiennya juga. Jadi etikanya itu penting menurut saya sih. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.